ketika kita bicara tentang pendidikan seksualitas, tentang pendidikan Kespro, itu ya teman-teman remaja dan orang tua itu bukan, sekali lagi bukan banget tentang konten porno. Betul, bukan banget. Bukan tentang ngajarin berhubungan badan. Apalagi itu bukan. Nah, dan bukan juga hal yang jorok, enggak. Ini hal yang sehat, Ya. karena merupakan bagian dari tumbuh kembang dan tahapan hidup kita semua. Ya. Halo teman-teman remaja, ketemu lagi di seri podcast Rootgers, Ruang Temu Generasi Sehat. Yang sebelumnya kita sudah ngebahas nih, kenapa sih remaja dan juga orang tua itu canggung banget, tabu banget ngebahas tentang isu seksualitas, isu seks, isu kesehatan reproduksi. Nah, di topik kali ini kita akan lebih banyak ngejelasin apa yang perlu dijelaskan oleh orang tua terkait dengan seksualitas, terkait dengan kesehatan reproduksi kepada para remaja. Masih bersama saya, Mbak Imelda Hutapea sebagai Direktur Penguatan Kapasitas dari Demi Kita. Dan kemarin kita sudah banyak membahas ya Mbak ya terkait bagaimana di Indonesia ini jarang banget ataupun canggung banget ngebahas terkait dengan isu seksualitas, isu seks gitu ya. Apalagi di kalangan remaja, kita udah tahu banget nih faktor-faktornya. Nah, sekarang pertanyaannya Mbak, apa sih sebenarnya yang perlu dijelaskan? Mungkin orang tua yang mendengarkan dan menonton podcast ini ya, apa sih yang perlu dijelaskan orang tua terkait dengan seksualitas ataupun seks kepada kepada remaja, kepada remaja-remajanya, dan juga gimana mereka lebih sehat dalam hal reproduksinya gitu. Dan juga mungkin nanti Mbak Imel bisa menjelaskan nih, kita kok ngomongin seks sih, kok ngomongin seksualitas sih, apa sih bedanya gitu kan Mbak? Takutnya nanti malah dianggap hal-hal yang negatif sama para netizen ataupun para pendengar gitu ya, para teman-teman remaja. Monggo Mbak Imel. Iya benar banget nih, kayaknya kita teman-teman mesti kita lurusin dulu ya. Betul. Dan juga para orang tua yang menonton di sini, bahwa ketika kita bicara tentang pendidikan seksualitas, tentang pendidikan Kespro, itu ya teman-teman remaja dan orang tua itu bukan, sekali lagi bukan banget tentang konten porno. Betul, bukan banget. Bukan tentang ngajarin berhubungan badan. Apalagi itu bukan. Nah, dan bukan juga hal yang jorok, enggak. Ini hal yang sehat, karena merupakan bagian dari tumbuh kembang dan tahapan hidup kita semua. Kita kan semua melalui itu dari anak-anak. Nah, kalau tadi pertanyaannya, ketika kita mau bicara tentang pendidikan seksualitas dan Kespro, apa sih sebenarnya yang perlu untuk diajarin gitu ya? Nah, aku yang kebetulan juga ahli tumbuh kembang, mau melihat nih dari segi tumbuh kembang dulu deh ya, kita lihat dari sudut itu. Anak-anak tuh umur 0 sampai 6 tahun tuh apa sih tugas perkembangannya? Oh, mereka tuh tugas perkembangannya adalah mereka bisa menjaga diri gitu, memelihara kebersihan tubuh. Gitu. Jadi kan kita ajarin untuk early self care lah. Self care, self love, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri gitu kan ya. Artinya di situ mereka sudah kita ajarkan tuh untuk mengenali tubuhnya. Oh, ini loh yang namanya dada. Oh, ini loh yang namanya leher gitu kan. Termasuk juga alat kelamin. Ini kesempatan yang baik untuk memperkenalkan. Karena sedari dini mereka tahu bahwa mereka harus menyayangi dan menjaga dirinya. Nah, itu kan ya. Itu yang 0 sampai 6 tahun nih. Terus middle childhood nih, 7 sampai 10. 7 sampai 10 atau 11 gitu mereka. Nah, di situ nih dunianya udah bertambah nih Mas Rey. Udah beda ya. Tadinya emak-emak banget, sekarang udah main keluar, udah banyak sama temen, berarti skillnya nambah lagi. Teman-teman remaja dan orang tua, mereka harus diajarin gimana sih berteman yang sehat. Oh, berteman yang sehat itu adalah teman-teman yang respectful, menghargai, nggak maksain keinginan, nggak ngajarin untuk ngelawan orang tua misalnya. Termasuk nanti ketika mereka masuk ke usia remaja, ketika yang udah mulai naksir ya, cinta-cintaan ya, zeyeng aku, itu kan, itu tuh mesti tahu bahwa pacaran yang sehat atau berteman yang sehat tuh kayak apa. Ada konsen diajarin, gitu ya. This is your private parts, bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh tanpa kamu izinkan. Gitu. Kalau petugas kesehatan, orang tua ada kepentingannya boleh
kita bahkan ngajarin kalau dipegang tuh teriak. Dan teriaknya tuh bukan cuman tapi harus stop gitu. Itu membuat mereka tuh jadi oh iya, kalau ada ini sebenarnya ini hal yang tidak baik dilakukan. Jadi dari 0 sampai 6 tahun middle childhood itu temanya berbeda-beda. Mbak, tapi sederhana, mulai dari menjaga kebersihan tubuh, menjaga diri gitu kan. Dan di atas semuanya itu orang tua itu menjadi sosok yang pola asuhnya tuh apresiatif. Anak dikasih kesempatan ngomong, kalau anak melakukan sesuatu tuh at least dihargailah, di-recognize. Jadi anak-anak itu nggak nyari approval, nggak nyari atensi dari luar sana. Gitu sih kurang lebih. Jadi nggak juga satu arah Mbak ya, dari orang tua ke anak juga, tapi lebih apresiatif juga. Anak juga punya punya pendapat dalam mengutarakan isu-isu yang pengen dia utarakan juga Mbak ya. Isu-isu yang pengen dia omongin. Gitu. Jadi kalau tadi ngomong soal itu berarti anaknya juga jadi enak kan. Betul. Sering orang tuanya appreciate, dia juga jadi berani nanya. Iya, jadi memang kalau tadi kata penjelasan Mbak Imel, emang perlu banget nih, nggak cuman karena anak dan remaja berkembang, jadi pengetahuan orang tua juga perlu di-upgrade nih Mbak ya. Jadi nggak stuck di misalnya 0 sampai 6 tahun dah stay di situ aja gitu ya. Kan mereka udah 7 ke atas udah mandiri, nggak gitu kan? Mbak ya. Iya. Jadi memang harus di-upgrade juga skillnya, harus lebih banyak juga ngomong kepada anak remajanya dan juga apresiatif tadi ya. Mengajarkan terkait juga konsen dan lain-lainnya. Nah, terima kasih banyak Mbak Imel, dan nanti selanjutnya mungkin pertanyaannya adalah di topik selanjutnya adalah mulai dari mana nih Mbak ya? Bagaimana kita memulainya? Bagaimana orang tua di sana memulai untuk membicarakan isu-isu kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi kepada remajanya? Sampai jumpa di topik selanjutnya.